Ya, kita lanjutkan kembali bicara mengenai proyek infrastruktur yang menelan korban. Artinya apa kemudian yang bisa dilakukan untuk mempercepat? Artinya tadi pencegahan ini kan harus dilakukan gitu. Jangan sampai kemudian ini berulang kembali gitu ya. Karena proyeknya masih berjalan, masih banyak target-target misalnya seperti MRT 2019 juga. Ini apalagi nanti ada Asian Games dan segala macamnya. Apa yang bisa dilakukan artinya untuk antisipasi jangan sampai ini terjadi lagi? Mungkin komitenya harus lebih tadi galak lagi atau lebih tadi dijadikan perpres gitu, ada peraturan yang memayunginya. Oke, Lolo. Artinya kita kan juga koordinasi internal juga sangat intens sekali. Ya, tiap kejadian itu pun kita tidak diam ya. Lalu kemudian ya kita sepakat bahwa kita akan betul-betul sangat ekstra ketat sekali mengawasi di lapangan. Tetapi kemudian mengawasi ini kan tidak seperti balik telapak tangan. Betul. Karena dibutuhkan sisi lain yang kemudian juga comply dengan regulasi tadi gitu. Dan tentunya kemudian baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, ini akan menjadi sebuah kesempatan momentum untuk kemudian melakukan pembenahan ya, tidak saja di internal kami tapi juga bagaimana kemudian ya kontraktor ini bekerja betul-betul kemudian mengedepankan safety tadi, tidak hanya sekadar slogan betul. Ya, sehingga kita kemudian memastikan bahwa setiap praktek tadi itu betul-betul mengindahkan segi keselamatan dan juga kesehatan kerja tadi gitu. Ya. Tentunya kemudian tidak cukup dengan himbauan, dengan regulasi. Dibutuhkan kemudian tindakan-tindakan yang sifatnya kemudian memaksa. Kalau saya katakan, ya kalau ketika kita membangun MRT, ya dengan membangun jalur flyovernya layang, ya kelihatan misalkan di titik di antara Singamangaraja dengan Trunojoyo, yang satu MRT dikerjakan oleh kontraktor Jepang dengan kontraktor nasional, lalu kemudian yang layangnya di purely lokal, itu kelihatan joroknya. Ya, yang lokalnya amburadul, hal yang menyangkut masalah ketiganya, sementara yang Jepang MRT-nya sangat ketat sekali. Udah ketat itu pun tetap kejadiannya. Tetap ada kejadian. Ya, kenapa? Karena memang kemudian culture mereka seperti itu. Ya, sehingga diperlukan upaya represif kemudian memaksa tadi bahwa ya kalau ada pelanggaran kemudian kalau perlu kemudian ya langsung ditindak. Pelanggaran tadi itu saya katakan begini, belum accident, tapi barangkali kemudian safety-nya. Mau ya mengabaikan safety-nya gitu ya, tidak sesuai dengan prosedur SOP. Dikatakan misalkan kalau orang yang kemudian di ketinggian dia menggerakkan crane tadi, kalau dia tidak fit, satu detik saja dia lalai, itu resikonya sangat besar sekali dan korbannya tidak bisa kita prediksi. Ya, sehingga dibutuhkan tadi pengawasan yang ketat sekali ke atas. Dan kepada mahasiswa saya katakan, kalau kamu nanti mau sukses, ya, kalau kamu jadi kontraktor, ya kamu pastikan bahwa siapa yang akan kamu angkat jadi manajer tadi, dia harus jadi manajer K3 dulu. Pathway-nya seperti itu. Harus hafal luar kelas. Iya, dia ditempatkan gitu sebagai manajer K3 di proyek tadi. Kalau dia lolos di sana, nanti kemudian baru dia promosi. Artinya apa? Culture dia sebagai pimpinan proyek nanti tadi itu di bawah. Kalau dia sebagai pemilik proyek, dia terbagian bawah. Saya pernah dulu jadi manajer dan saya akan melindungi diri saya, bisnis saya, kepentingan saya dan kepentingan orang lain. Saya itu bagian dari culture bisnis saya gitu. Ini yang harus kita dorong ke depan. Ya, tentunya ini momentum yang paling pas sekali untuk kita kemudian menggulirkan ya perubahan budaya kerja tadi sehingga mengedepankan ya unsur keselamatan dan kesehatan kerja tadi. Oke, baik Pak Alvin. Iya, menarik sekali tadi disampaikan ya bahwa unsur manusia itu sering kita abaikan. Manusia itu kan ada daya tahannya. Kerja kita ada aturannya juga, kerja 1 jam, istirahat 10 menit. Kan? Nah itu dilaksanakan enggak? Kalau itu tidak dilaksanakan dalam pengerjaan proyek ini, fatigue itu pasti masuk. Dan begitu fatigue, itu judgement pasti udah meleset semua. Kemudian juga apakah setiap hari dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja-pekerja atau rutin berapa ya, periodik lah ya, setiap hari
kan terutama yang di atas, yang mengerjakan alat-alat berat itu kan. Tes narkoba dulu. Mereka mengkonsumsi minuman keras. Mereka mengkonsumsi minuman berenergi itu kan kadang ada kalau dikonsumsi terlalu banyak. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita cenderung mengabaikan. Kalau sudah kejadian, ternyata misalnya orangnya kurang tidur, ternyata dia minum obat flu, ternyata ini semua akan berdampak. Nah, hal-hal seperti ini yang kita sering terlupakan bahwa manusia ini bukan mesin saja bisa rusak, apalagi manusia. Harus overhaul juga Pak mesinnya. Manusia masa nggak boleh overhaul. Hal-hal seperti ini nanti yang akan kami bahas dengan pihak pemerintah, terutama dari pihak PUPR, jelas kami akan undang, kemudian dari Kementerian Perhubungan selaku yang punya gawe, BUMN juga. BUMN-nya langsung dulu. Oh, BUMN langsung Pak. Menterinya langsung. Harus lebih galak ya tadi di offer galak ya Pak. Kami kan akan kumpulkan dulu. Kalau BUMN aja nanti masih takut sama menterinya. Tantangin lah ini berani nggak? Ini kalau dibiarkan terus, ini pasti akan berdampak buruk terhadap kepercayaan publik pada pemerintah. Dan apalagi tahun depan ini tahun politik pemilihan presiden Pileg dan Pilpres. Ini akan menjadi bumerang bagi Pak Jokowi. Prestasinya membangun infrastruktur yang sedemikian hebat bisa rusak gara-gara kejadian-kejadian kecelakaan, kemudian yang sudah jadi ternyata baru beberapa bulan rusak dan sebagainya. Itu akan sangat merugikan. Baik. Jadi mungkin saya agak tertarik dengan yang disampaikan Pak Firdaus Ali tentang kualitas kontraktor nasional kita, Pak. Jadi ini agak sedikit berbeda itu ya. Kita lihat sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari sebenarnya kontraktor kita itu cukup oke kok Pak, cukup qualified gitu, membangun segala macam jenis infrastruktur itu sanggup. Lingkar Semanggi itu kan oleh teman-teman Wika Pak, dan hasilnya menurut saya perfect gitu ya, cakep, manis, dan dites dan segala macam itu hasilnya luar biasa. Dan saya pikir banyak jembatan-jembatan bentang panjang yang udah bisa dilakukan oleh kontraktor kita. Nah, memang karena tadi saya kembali lagi Pak, karena Wika itu kan tidak mengerjakan Semanggi. Kebetulan Pak, Semanggi itu center of point of Indonesia Pak. Jadi dia akan memilih orang terbaik, engineer terbaik. Prioritas begitu ya. Sementara proyek yang di ujung-ujung itu kemudian perhatiannya menjadi rendah. Kayak tadi yang membangun yang flyover busway ya kalau nggak salah itu. Nah mungkin itu dianggap agak pinggir atau dan akhirnya kemudian dia menempatkan si kontraktor itu menempatkan orang yang mungkin kualifikasinya nggak sebagus yang teman-teman yang ngerjakan di Lingkar Semanggi misalnya. Nah ini memang kembali lagi Pak tadi ke beban gitu ya. Ini juga. Kemudian juga yang penting lagi gini Pak, bahwa ada punish and reward itu juga penting Pak. Jadi gini. Mohon orang maaf, culture kita kan seperti itu Pak. Ketika misalnya gini, ketika ada perusahaan yang sudah zero accident gitu kan, apa sih rewardnya gitu? Kan kalau zero accident, itu biasa gitu Pak. Tapi begitu ada terjadi accident, wah ini dipanis Pak. Nah ini juga nggak fair sebenarnya. Begitu dia udah berusaha zero accident ketika seharusnya ada dikasih reward juga, sehingga itu kemudian memicu kontraktor kantornya untuk juga mendapatkan reward dan berusaha untuk zero accident dengan segala macam prosesnya Pak, K3 diterapkan dan segala macam proses keselamatan kerja, metode, SOP semua supaya zero accident. Kemudian rewardnya apa sih gitu. Nah ini juga menjadi pemikiran juga mungkin buat teman-teman komisi di keselamatan bahwa stick and carrot Pak istilahnya. Jadi suatu ketika dipukul juga, tapi suatu ketika dikasih carrotnya juga, dikasih wortelnya juga dong. Jadi jangan cuma stick tapi carrotnya nggak pernah dikasih kan, nggak adil juga gitu. Mungkin itu. Saya pernah mengusulkan malahan kan, kalau kemudian ada kontraktor kemudian compete bidding, kemudian dua ini dilihatkan ya, selain kemudian harganya rendah, lihat kemudian historicalnya seperti apa? Jadi kalau kemudian dia ada accident nanti poin dikurangin. Tapi kalau kemudian dia zero accident, dia kemudian dapat poin tambahan malahan. Nah, itu yang kemudian membantu kita untuk kemudian mengedepankan safety tadi itu memang di depan tempatnya. Kenapa? Accident tadi itu hanya bisa dicegah di awal. Silakan Pak. Jadi saya melihatnya sebenarnya harus dikembalikan ke level yang atas Pak. Jadi karena ini masalahnya bukan hanya masalah PUPR, bukan juga hanya masalah BUMN, ya kan? PUPR, ya kan? Jadi siapa ini maksudnya nih?
tadi saya setuju dengan perencanaan, tapi bukan perencanaan teknis. Jadi harus dinaikkan lagi ke Bappenas. Ke master plan-nya. Nah, ke master plan-nya sebenarnya harus dinaikkan ke level Bappenas agar apa? Agar kembali ke supply chain tadi. Jadi ke rantai pasok. Jadi ini sebenarnya merupakan industri, bukan hanya kontrak biasa, bukan hanya konstruksi. Kita bicara di situ industri. Industri banyak Pak ya. Nah, industri hilirnya, ya kan? Industri hulunya, besi segala macam peralatan itu, kemudian industri sekolah-sekolahnya, sekolah-sekolah untuk ahli-ahli tadi. Tenaga ahlinya ya. Iya, sertifikasi maupun yang sekolah-sekolah teknik ya, keteknikan. Jadi ini besar sekali. Sebenarnya di dalam kesempatan ini, ya kan? Baik sekali kalau bisa duduk bersama. Jadi mungkin Menteri PU sebagai inisiator, ya kan, datang ke Bappenas. Karena apa? Pihak yang dibully nih sekarang dihajar oleh Menteri PU, ya kan? Bahkan ada yang minta apa segala macam lah, ya kan? Menteri PU dapat sanksi juga gitu kan. Nah, ini momentum yang baik Pak Firdaus. Pak Firdaus sebagai apa? Staf ahli di sana, mohon ya kan bisa mengangkat ke yang lebih tinggi. Jadi memang nggak perlu juga defensif, bertahan sendiri, kalah juga Pak, karena ini sudah terjadi, ya kan? Dan ini masih panjang permainan. 2019, setahun, tapi orang hitungnya bukan setahun. Setelah kejadian ini, orang mati, besok mana lagi, ya kan? Besok mana lagi, orang tidak aman, ya kan? Keselamatan orang itu jadi apa? Tanda tanya. Apalagi ya itu misalnya melewati tadi jalan-jalan yang saya aja yang lewat terowongan itu saya udah lihat tadi kok. Jadi itu 1,5 tahun kita dalam keadaan seperti itu, berapa kali kita melewati infrastruktur yang kita menjadi ragu, menjadi takut, ya kan? Oleh karena itu memang ini momentum yang tepat, segera angkat ke Bappenas, nanti di Bappenas mengumpulkan semua stakeholder, kemudian perencanaannya sampai detail itu dibicarakan di situ, Pak. Oke, baik, ya. Baik, kita akan kembali usai jeda pariwara, dan pemirsa Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 02151555111. Kami kembali saat lagi.